Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa, tundukkan kepala kepada Allah supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum belajar dimulai juga, silakan cek kerapian kebersihan kelas Anda, kerapian baju, hasduk dan sebagainya. Sudah rapi semuanya? Sudah. Kemudian sebelum juga dimulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsen kehadiran dari adik-adik semuanya. Anak semuanya, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Kelas apa ini? 12 multimedia 2. Adakah yang tidak hadir? Siapa? Absen berapa? Absen 11. Kenapa? Kontrol sakit. Semoga yang sakit lekas sembuh, kemudian yang izin semoga diberi kelancaran sama Allah dalam kegiatannya, dan yang hadir semoga sehat selalu. Amin. Baik anakku sekalian, dulu kita telah mempelajari tentang yang pertama adalah pernikahan dalam Islam, ya. Kemudian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Adakah yang mau ditanyakan terkait dengan pelajaran-pelajaran yang lalu? Ada? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir kritis. Apa? Berpikir kritis. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui metode diskusi diharapkan peserta didik dapat membaca Quran surat Ali Imran ayat 191. Kemudian menjelaskan arti kosakatanya, kemudian menjelaskan isi kandungannya dan menganalisis hukum bacaannya. Kemudian, apakah kalian pernah belajar tentang tajwid? Tahu tajwid? Pernah belajar? Pernah. Di mana? Di kelas 11 pernah, atau di rumah di TPQ, di anak TPQ angkat tangan. Ya, anak Madin? Anak madrasah dini ada? Ada, alhamdulillah ya. Setidaknya udah pernah tahu tentang tajwid. Pernahkah kalian membaca Quran surat Ali Imran ayat 191? Pernah. Di mana? Di mana? Di modul ajar yang sudah dibagikan ya. Kenapa peserta didik di SMK diajarkan tentang berpikir kritis? Kenapa? Kenapa? Karena iya, karena Allah telah memberikan otak untuk berpikir ya, untuk berkreasi, kreativitas ya. Ini alhamdulillah. Dan lihat gambar di sana di layar ya. Menggunakan otak semaksimal mungkin untuk berpikir. Allah menganugerahkan kita otak untuk memikirkan sesuatu apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Ya. Konsentrasi semuanya, lihat ke saya sekarang, fokus. Jika tangan saya ada di sini, kalian bilang apa? Saya yakin. Apa? Saya yakin. Kalau tangan saya di sini, bilang saya pikir. Apa? Saya pikir. Kemudian kalau saya tangan seperti ini, bilang saya bisa. Saya bisa. Saya itu 1 sampai 3. Silakan teriakan dengan keras. Bilang apa? Saya yakin. Kalau di sini? Saya pikir. Saya bisa. Lebih mantap. Saya yakin. Saya pikir.
Lebih mantap. Lebih keras. Saya pikir, saya bisa. Saya yakin, saya pikir, saya bisa. Saya bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Dengan berpikir konsentrasi, insya Allah semua fokus dan menggapai apa yang kita inginkan. Saya yakin, saya pikir, saya bisa. Perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis. Dilihat bagaimana. Amati baik-baik gambarnya. Itulah perbedaan orang yang selalu berpikir kritis dan orang yang tidak mau berpikir menggunakan akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah anugerah terbagus, ya. Baik, berpikir kritis itu adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan jumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Jadi, sebuah proses sadar dan sengaja itu namanya adalah berpikir kritis menggunakan akalnya untuk menciptakan sebuah tindakan keyakinan, yaitu wujudnya adalah inovasi. Kemudian jika kita berpikir kritis, otomatis akan terlatih otak kita jauh dari yang namanya fitnah, ya. Berpikirnya adalah positif selalu, tidak pernah negatif pikirannya. Kemudian jauh dari propaganda orang lain, diadu domba orang lain, tidak akan, karena menggunakan akalnya. Oh iya, ketika dia bicara seperti itu tidak langsung diterima mentah-mentah, tapi dianalisis apa yang dia katakan, gitu ya. Kemudian juga berpikir kritis melatih kita untuk tidak terlibat dalam urusan hoak. Sekarang banyak ya kalimat-kalimat atau bahkan di media sosial bicara-bicara yang tentang hoak, kepalsuan. Maka kita hati-hati. Maka hari ini akan saya terangkan terkait dengan berpikir kritis di pelajaran pendidikan agama Islam. Tepuk satu. Silakan baca Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Bismillah. Ya, saya ambil kesimpulan, ada yang membacanya sudah lancar, ada yang membacanya masih terbata-bata, ada yang sama sekali mungkin belum mengenal atau mungkin tidak terucap sama sekali di lisannya, artinya belum bisa baca Al-Quran. Segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita itu generasi muslim, makanya harus bisa membaca Al-Quran. Di sini berapa anak yang belum bisa membaca Al-Quran? Angkat tangannya. Yang terbata-bata angkat tangannya. Yang belum terlalu lancar, yang belum tahu hukum bacaan atau tajwid, angkat tangan. Sudah? 1, 2, ya alhamdulillah. Berarti sebagian dari kelas ini sudah bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi mungkin karena tadi masih kalem ya. Artinya silakan dibaca dengan jelas. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbalik, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi serta yang berkata, yaitu kami
Allah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya, jadi sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi itu adalah ada pergantian siang dan malam. Berpikirkah kalian tentang pergantian siang dan malam? Kadang matahari mulai terbit, berarti tanda akan mulai datangnya siang. Kemudian ketika matahari mulai tenggelam, berarti tandanya mau datang malam. Pergantian itu seperti apa ya Allah subhanallah? Itu adalah bagi orang yang berakal itu merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu dalam keadaan sia-sia. Mesti semua itu ada manfaatnya. Semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Ada Pak yang gak ada manfaatnya. Ini kawan saya di samping gak ada manfaatnya. Tidak. Ya, semua kawanmu juga bermanfaat. Gak ada kok Pak. Ini kawan saya terlalu bodoh. Bodoh pun ada manfaatnya. Andaikan kawanmu pintar semuanya, mesti tidak akan indah kelas Anda. Ya, Anda tidak akan dikatakan orang yang pintar. Mesti yang dianggap biasa karena kelasnya semuanya pintar. Tapi kalau ada yang bodoh, ada yang pintar, mesti yang pintar akan terangkat. Ini. Jadi perbedaan bukan menjadi sebuah nanti menjadi perolok-olokan, tapi adalah sebagai anugerah kebesaran dari Gusti Allah, gitu ya. Termasuk manfaat, coba manfaat nyamuk buat apa? Katanya Allah ciptakan segala sesuatu itu adalah tidak ada sia-sia. Makanan cicak. Bagi manusia manfaatnya apa? Kalau bagi hewan lain nyamuk adalah makanan cicak. Tapi kalau bagi manusia nyamuk buat apa? Bikin keripik nyamuk. Berpikir kritisnya gimana ini? Buat apa nyamuk? Shalalala. Apa coba? Mengganggu manusia supaya bangun malam tahajud. Atau apa ini? Coba, pernahkah kalian berpikir gara-gara nyamuk banyak perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang bekerja di perusahaan tersebut, yaitu perusahaan obat nyamuk. Ya Pak enggak? Berarti Allah itu menciptakan segala sesuatu mesti ada manfaatnya. Enggak terfikirkan bagi orang-orang yang enggak mau berpikir. Tapi bagi orang yang berpikir, nyamuk itu ada manfaatnya. Kita jadi mikir biar kita enggak sakit cokot nyamuk di nyamuk, maka apa? Diberi obat nyamuk. Maka manusia berpikir bagaimana cara membuat obat nyamuk, gitu ya. Ya enggak? Dan prosesnya lama. Dulu itu, zaman dulu kalau nggak salah, menggunakan yang namanya upet. Upet itu bunga sukun atau kelewih gitu ya. Yang kering, diobong, dibakar, kemudian nanti asapnya bisa menghilangkan nyamuk. Atau daun jeruk dan sebagainya dibakar. Atau bunga lavender. Asli. Kemudian berpikir kritis lagi, terus mengolah inovatif, berubah jadi obat nyamuk. Iya Pak enggak? Awalnya rumahan, lama-lama menjadi perusahaan besar. Iya Pak enggak? Ini akibat dari apa? Allah menganugerahkan sesuatu yang di bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya berarti bermanfaat. Maha suci Allah atau subhanallah. Kemudian di sini juga kita akan belajar tentang kosakata. Bisa perhatikan di sini, ya. Ayatnya tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal terus apa lagi? Apa? Wahtilafi laili wan nahar. Lalu la ayati li ulil
al-bab. Ya, ini ayatnya. Di pelajaran Pak IBP, ya, bukan hanya kemampuan ayat itu tentang apa sih, bukan hanya itu aja, tapi juga mendalami tentang kosa kata. Misalkan inna, sesungguhnya, fi, di dalam, kholqi, penciptaan, as-samawati, langit, wal ard, dan bumi. Itu namanya kosakata. Buat apa sih Padi? Biasanya dalam ujian itu ada disuruh untuk potongan ayat ini artinya adalah, ya Pak Gak? Nah, berarti ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh kalian, ya, mengartikan sebuah potongan ayat. Wahtilafi, perbedaan, laili, malam, wanahar, dan siang. Entah nanti soalnya itu adalah satu paket, satu kalimat, atau bahkan satu ayat, satu ayat berarti terjemah. Ya, seringnya adalah potongan kata, kalau enggak potongan ada beberapa kata. Ini ya. Terus kemudian selain kemampuan kompetensi dalam bidang kosakata, dituntut juga di pelajaran ini, di bab ini adalah terkait dengan hukum bacaan. Apa? Hukum bacaan, atau sering kita dengan sebut tajwid. Ya. Tadi katanya sudah pernah dengar dan pernah ngaji beberapa. Biasanya dipelajari di kitab apa? Kitab apa? Alhamdulillahi wa shola rabbuna ngala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sobihi wa mangkoro wa hakafi tajwidin natman huriro sametuhu hidayat sibyani arju ilahi hoyata ridwani. 1, 2, 3 yang baru bisa ngikuti, berarti yang lainnya di rumah belum pernah mengaji tentang kitab Hidayata Sibyan. Ya, dipelajari ya. Jadi ngaji itu penting ya, dipelajari. Karena belum, silakan cek ke sini. Saya akan memberikan teori sedikit tentang tajwid. Ya. Inna, jika ada nun tasdid atau mim tasdid, maka wajib dibaca hunna. Apa? Berarti inna, bacaan apa? Hunna. Hunna si apa Pak Adi? Mendengung. Apa? Mendengung, bacanya mendengung. Misalkan ini, ketika nasdid di huruf nun itu harus dilamakan inna, gitu ya. Inna fi. Jadi nunnya ditasdidkan dengan agak lama, namanya adalah mendengung. Kemudian fi, ada kasroh ketemu ya mati. Jika ada fathah bertemu dengan alif, jika ada kasroh bertemu dengan ya mati, jika ada domah bertemu dengan wawu mati, ini namanya adalah matobingi. Apa? Matobingi. Ya, kasroh ketemu ya mati berarti matobingi. Ya Pak Gang? Ada 3 ciri-ciri di sini ya. Fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya mati, domah ketemu wawu mati. Terus sama fathah ketemu alif enggak? Ya Pak Gak? Berarti ini apa yang namanya? Mat ngarit lisukun. Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif gak? Berarti namanya apa? Matobingi. Coba lagi. Waladi wahtila. Ada fathah ketemu alif gak? Ya? Berarti namanya apa? Fathah ketemu alif namanya apa? Matobingi. Wanaha, fathah ketemu alif enggak? Di atas ha. Berarti apa namanya? Matobingi.
Tepuk satu. Tepuk satu. Berikutnya, mana lagi matobingnya? Sudah ya di sini ya. Terus, berikutnya, khalqis samawati ada al, hukum al, alif, lam. Hukum alif lam itu ada dua, al samsiyah, kemudian al qamariyah, gitu ya. Al samsiyah itu adalah jika alnya itu enggak dibaca jelas. Contohnya misalkan waduha. Ada al enggak di sini? Tapi dibaca apa enggak? Enggak, ya apa enggak? Alnya diabaikan. Itu namanya adalah al samsiyah. Kalau lihat al qamariyah, ada al tapi dibaca jelas. Contohnya adalah walhamdu. Ada al enggak? Dibaca jelas enggak? Itu namanya al qamariyah. Jadi al di sini khalqis samawati, alnya jelas apa enggak? Berarti al alambuh al samsiyah apa qamariyah? Dibaca jelas apa enggak? Al samsiyah. Jangan goyah dong ya. Terus kemudian wal ard, ada al enggak di sini? Alnya jelas apa tidak? Berarti al apa ini? Al qamariyah. Baik, selanjutnya wan nahar, ada al enggak? Alnya dibaca apa enggak? Berarti al apa ini? Samsiyah. Oke. Al-bab, alnya ada apa enggak? Jelas apa enggak? Berarti al qamariyah. Bagus. Oke, alhamdulillah. Kemudian wa sama wa, ada harkat fathah ngadeg di sini berdiri, ya apa enggak? Jika ada harkat fathah berdiri kayak gini namanya mad badal. Apa? Mad badal ya. Harkatnya ngadeg seperti ini. Bacaannya kayak matobingi, cukup 2 harokat. Maksudnya Pak Adi, 2 harokat aja, nggak boleh bacanya panjang banget karena matobingi atau mad badal itu bacaannya biasa. 2 harokat aja. Inna fi, nggak boleh. Inna fi, nggak boleh. Ya, cukup 2 harokat. Inna fi khalqis samawati wal ard. Oke ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. 2 harokat. Gak boleh panjang-panjang yang inna fi khalqis samawati. Tidak boleh. Karena ini matobingi, mad badal matobingi. Ya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah sampai mana tadi walat ya? Wahtila mato bingi. Ada fathah ketemu alif. Walai. Ketika fathah ketemu ya mati. Harusnya kan kalau mato bingi itu setia dengan pasangannya masing-masing. Maksudnya Pak Adi, ini fathah kambi kaki alif ya. Ini kasroh kambi kaki yahya. Ini doma kambi kaki wowo. Ini matobingi punya pasangan masing-masing. Di sini ada ini fathah. Beri bikin ini kaki ya. Selingkuh. Itu namanya bukan matobingi lagi, tapi apa? Mad layin. Apa? Mad layin. Oke ya. Kalau yang sesuai dengan pasangan namanya mad. Sesuai pasangan namanya mad tobingi. Kalau yang ada pasangannya bukan sesuai dengan pasangan, mad lain. Wanaharila ayati. Aneh ngadeg apa enggak ini? Berdiri apa enggak? Harkatnya berdiri apa enggak? A-nya di situ. Ngadeg enggak? Berdiri apa enggak? Berarti namanya mad
Badal. Yang keras aja semangat ya. Liulil albab. Nah, di sini albab ya. U-nya U-nya apa ini? Domak atau wawu mati? Domak atau wawu mati? Matobingi. Jawabnya kalau banget tabi'i gitu ya. Terus albaba, fathah ketemu alif. Namanya apa? Matobingi. Tapi jika di akhir kalimat ini bukan matobingi lagi, tapi namanya mad ngarid li sukun. Apa? Mad ngarid li sukun. Oke? Ini kenapa? Jika ada huruf hidup, jika ada matobingi bertemu dengan huruf hidup, harokatnya dibaca sukun di akhir kalimat. Kok maksudnya Pak Adi? Ini matobingi, fathah ketemu alif, ketemu huruf hidup yaitu bi. Tapi bacanya bukan babi, tapi disukunkan bab. Iya Pak enggak? Musrikina macane musrikin. Itu namanya adalah mad ngarid li sukun. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Kemudian isi kandungan surat Ali Imran ayat 190-91 adalah di dalam penciptaan langit dan bumi tidak ada menjadi ada serta tanpa ada sebelumnya, contoh sebelumnya. Di dalam pergantian malam, intinya adalah berpikir tentang penciptaan Gusti Allah. Ya. Itulah isi kandungan dari surat ayat. Kita disuruh untuk berpikir tentang keagungan semesta ini. Adakah pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada? Jika ada, silakan cek WA Anda. Di grup kelas sudah ada kelompok yang sudah saya bagi. Kemudian silakan kerjakan sesuai dengan tugas di LKPD yang saya bagi di WA itu. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Tentukan siapa yang mau maju, silakan untuk dikomunikasikan dengan kelompok kalian untuk presentasi. Nanti. Oke, sudah cukup ya? Selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan perhatikan, tunjuk siapa di kelompok 1, 2, 3, 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Kelompok 1 siapa yang ditunjuk? Silakan untuk beri waktu untuk menyampaikan hasil dari diskusi. Silakan sampaikan. Berdiri, silakan berdiri. Oke, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang analisis kosakata Quran Surah Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya di dalam khalqi penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi wahtilafi dan pergantian alaili malam wan nahari dan siang la ayati merupakan tanda-tanda liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Demikian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa namanya yang bertanya? Namanya siapa? Berdiri, Pak. Nama saya Yunda Rahmadani. Saya ingin bertanya, mengapa wahtilafi diartikan pergantian, padahal di buku lain adalah perbedaan? Terima kasih. Iya.
Silakan dijawab oleh kelompok 1. Ya, karena semua tergantung dari konteks kalimat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup, baik. Ya, dari kelompok kami saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Masih kalem ya. Kelompok 1 masih kalem. Kelompok 2 semoga lebih semangat lagi. Silakan untuk presentasi kelompok 2. Kami persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menganalisis hukum bacaan atau tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hunna fi mattabi'i khalqis samawati al-syamsiyah, lalu mad badal dan mattabi'i wal ardi al-qamariyah wahtilafi mattabi'i alaili matlayin wan nahari al-samsiyah, lalu hunah dan mattabi'i la ayati mad badal dan mattabi'i liulil mattabi'i liuli mattabi'i al-bab al-qamariyah dan madharid lisukun. Demikian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa Ina dibaca Huna? Karena jika ada nun tajwid atau mim tajwid, maka wajib dibaca hunnah. Bisa dilihat pada kitab Hidayatus Syibyan. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2, luar biasa. Setiap kelompok sudah mempresentasikan, menunjukkan adanya sedikit percaya diri. Berarti kelas ini adalah silakan semangati diri dengan apa yang Anda pikirkan, apa yang dirasa, silakan dilontarkan semuanya. Kalem bagus, diam itu adalah emas. Tapi kalau dalam kondisi belajar kok terlalu kalem, tidak akan dapat apa-apa. Maka apa yang kalian pikirkan langsung aja sampaikan. Apa yang kalian inginkan utarakan. Jika mendapatkannya, ya ini. Kemudian bahwasannya tadi dari diskusi sudah disampaikan kemampuan yang kita harus dapatkan adalah kemampuan dalam membaca Al-Qur'an, ya, baik dari sisi hukum tajwidnya, kemudian mahrajul hurufnya itu harus bisa. Berikutnya juga bisa mengartikan kosa katanya, inna sesungguhnya, fi di dalam, kholqi penciptaan, sampai ulil albab orang-orang yang berakal, ya. Kemudian juga ada kesimpulannya atau isi kandungan juga harus bisa terkait dengan ayat tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Ada enggak? Kalau tidak ada, menurut Anda bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah asik dengan gambar-gambar atau asik dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Nyaman? Coba silakan sampaikan salah seorang untuk menyampaikan pembelajaran hari ini. Angkat tangannya untuk bisa menyampaikan pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, silakan. Namanya? Nama saya Kirania Bunda Putri. Saya menyimpulkan saya senang karena mengikuti pelajaran ini sampai semoga ini Oh iya, terima kasih, tepuk tangan buat yang sudah percaya diri ini ya, menyampaikan hasil. Intinya adalah pembelajaran ini ada wawasan baru tentang hukum bacaan. Tadinya mungkin nol ya, karena memang sama sekali tidak pernah membaca atau mengaji di komplek rumah ya Bang enggak? Di sini mulai ada wawasan baru. Berikutnya adalah lihat WA Anda. Buka WA Anda, HP Anda, ada 10 soal yang harus Anda jawab dengan seketika. Buka WA Anda, klik, itu adalah soal di Google Form ya.
Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Baik, cukup. Soalnya mudah atau gampang? Mudah atau gampang atau sulit? Mudah. Coba kalau mudah, jawab dengan lantang pertanyaan di depan. Jawab dengan lantang. Bacaan huna artinya dibaca dengan mendengung. Jawab iya atau tidak? Jika ada domah bertemu dengan wawu sukun atau mati disebut dengan mat atau bingi? Ya, oke. Berarti memang mudah ya. Quran surat Ali Imran adalah dalil tentang berpikir kritis. Ya apa enggak? Harusnya adalah surat Ali Imran ayat 190 191. Oke, konsentrasi lagi. Ulil albab dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 mengandung arti orang-orang yang berakal. Benar atau salah? Benar. Oke, semangat luar biasa. Lafaz wal ard. Lafaz atau kata wal ard dalam Quran surat Ali Imran ayat 190-91 berarti langit. Benar apa enggak? Wal ard artinya langit. Benar apa enggak? Salah. Wal ard artinya apa? Dan bumi. Lafaz ulil albab dalam Quran surat Ali Imran memiliki hukum bacaan mad iwad. Betul apa enggak? Yang betul apa? Mad ngarit li sukun. Baik, yang pastinya adalah pembelajaran hari ini menyadarkan kita bahwasanya pentingnya kita untuk membaca Al-Quran. Saya anggap kelas ini tuh sebagian besar belum bisa membaca Al-Quran dan belum bagus ketika menyampaikan pendapatnya, masih terlalu kalem. Maka saya sarankan adalah mari kita semangati diri untuk benar-benar belajar. Karena nanti ketika Anda sudah tidak sekolah, Anda tidak akan seperti ini. Sudah benar-benar terjun dalam kehidupan nyata. Mumpung kita masih belajar, silahkan karakternya dikuatkan. Terkait apa? Percaya diri, tanggung jawab, berpikir kritis, dikuatkan. Sehingga benar-benar menjadi orang yang sukses. Ya, amin. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang selalu senang belajar. Belajar itu, kalau sering saya katakan, belajar itu adalah suatu hal yang wajib. Pinter itu nggak wajib, tapi belajar adalah hal yang wajib. Gitu ya. Ini, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak, silakan rapikan buku Anda dan semua atribut-atribut yang digunakan. Cek, takutnya ada yang ketinggalan. Cukup. Duduk siap, gerak. Mari kita berdoa kepada Allah agar berangkat selamat tadi alhamdulillah dan pulang nanti juga selamat. Mari tundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Jangan lupakan pelajaran hari ini, ingat baik-baik, sukses itu di tangan kita. Ya. Maka jangan lupakan pembelajaran hari ini karena membaca Al-Quran adalah sampai ke akhirat, bukan hanya dunia aja. Sebut tergolong ibadah, membacanya juga tergolong ibadah. Jangan lupakan pelajaran hari ini. Please don't forget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.